Pembalap World Superbike, asal Irlandia Utara, Jonathan Rea, mengaku beruntung bisa menyelesaikan balapan pertama di Misano setelah nyaris terjatuh dari motornya. Jonathan Rea finish di urutan ketiga, di belakang Michael Rinaldi dan Toprak Razgatlioglu, pada balapan yang berlangsung Sabtu, tanggal 12 Juni tahun 2021. Dikutip dari Crash, Rea finish lebih lambat 5,104 detik dari sang pemenang balapan. Sebelum finish di posisi ketiga, Rea sebetulnya punya peluang besar memenangi balapan pertama Superbike Misano 2021, karena dia menempati pole position. Namun, kesalahan yang dibuat Rea pada pertengahan balapan membuat pembalap tim Kawasaki itu harus membayar mahal. Alih-alih menyalip Rinaldi yang sudah mengudeta posisinya sejak awal balapan, Rea justru turun satu strip usai dilewati Razgatlioglu. Kendati cuma bisa finish di urutan ketiga, Rea mengaku sangat beruntung. Sebab, dia nyaris terjatuh dari motornya andai tak melakukan trik penyelamatan ala Marc Marquez. Saya ingin mengatakan bahwa saya belajar dari Marc Marquez, tetapi dalam kenyataannya, itu sepenuhnya keberuntungan, kata Rea. Saya merasa bannya bersenggolan dengan lutut saya. Saya betul-betul lepas dari motor. Itu benar-benar keberuntungan, ucap dia lagi. Semenjak kejadian itu, posisi Jonathan Rea dan dua pembalap di depannya tak berubah. Balapan pertama Superbike Misano 2021 pun dimenangi oleh pembalap tuan rumah, Michael Rinaldi, sedangkan rider Turki, Toprak Razgatlioglu menjadi runner-up. Sementara itu, Rea berada di peringkat ketiga. Pengamat MotoGP, Carlo Pernat, menyebut kalau Valentino Rossi tidak lama lagi akan segera pensiun. Bahkan Pernat dengan yakinnya mengatakan kalau The Doctor bakal mengucapkan salam perpisahan di sirkuit Misano, GP San Marino 2021, tepatnya tanggal 19 September mendatang. Saya yakin bahwa di Misano dia akan membuat pengumuman di mana dia akan mengatakan bahwa dia tidak akan balapan tahun depan, kata Pernat dikutip dari Gazzetta dello Sport. Saya sangat yakin karena dia orang yang cerdas. Saya pikir dia akan mengatakannya di Misano, karena kita berada di Italia, lanjutnya. Menurut Pernat, Rossi sudah tidak bisa menghindari masa pensiun, pasalnya The Doctor sudah tidak bisa lagi bersenang-senang di sirkuit seperti masa kejayaannya. Saat ini, Rossi seperti tidak lebih dari peserta yang hanya sekedar meramaikan posisi grid MotoGP. Valentino selalu berlomba untuk bersenang-senang, motornya adalah Disneyland-nya. Dia menyadari bahwa dia tidak lagi menikmati dirinya sendiri. Masalahnya adalah dia berusia 42, dan yang lainnya 20 tahun, beber Pernat. Meski begitu, Rossi sendiri sejauh ini sama sekali belum merilis pernyataan soal dirinya akan pensiun. Runtuhnya kejayaan Rossi sudah terlihat sejak musim lalu, kala dirinya gagal bersaing di baris depan. Puncaknya, memasuki musim 2021, The Doctor bahkan dipaksa turun kasta membela tim satelit Petronas Yamaha. Sepanjang musim ini, penampilan Rossi pun jauh dari harapan. Bahkan bertarung untuk posisi 10 besar pun ia sudah begitu kesulitan. Franco Morbidelli mulai pasrah jika di musim ini dia gagal mengulang hasil di MotoGP 2020. Ambisi pebalap Franco Morbidelli di ajang MotoGP musim ini, perlahan mulai hilang. Rider tim Petronas Yamaha SRT itu bahkan pasrah dan realistis jika hanya berhasil finish pada urutan 10 besar. Padahal pada musim lalu, Morbidelli tampil memukau dengan berhasil finish runner-up di klasemen akhir MotoGP. Namun sayang, penampilannya di MotoGP 2021 belum menunjukkan performa terbaik hingga seri GP Catalunya akhir pekan lalu. Sebenarnya torehan Morbidelli di musim ini tidak terlalu buruk. Dia berhasil menyelesaikan balapan di urutan keempat pada GP Portugal, lalu di GP Spanyol Morbidelli naik podium dengan finish di posisi ketiga. Namun sayang, pebalap berusia 26 tahun tersebut juga tidak konsisten. Dia sudah 3 kali finish di luar zona poin, dan kini baru memperoleh 40 angka. Saat ini, Morbidelli duduk di urutan ke-10 klasemen sementara MotoGP. Dalam ajang GP Catalunya akhir pekan lalu, Morbidelli harus puas finish di posisi ke-9.
Pencapaian tersebut ternyata membuat Morbidelli mulai pasrah dengan hasil yang dia raih di musim ini. Saya harus gembira dengan balapan meski ketinggalan jauh dari sisi top speed. Kecuali Anda cukup cepat di putaran-putaran awal balapan, Anda dapat kabur dan berkendara sendirian. Secara virtual, mustahil punya ambisi, kata Morbidelli dikutip Speedweek. Pebalap asal Italia tersebut mengeluhkan soal tenaga yang dihasilkan oleh motornya. Berbeda dengan musim lalu, di mana Morbidelli tampil mengejutkan dengan motor Yamaha YZR-M1 Spec A. Kali ini ia betul-betul kalah dari motor pabrikan yang dipakai Fabio Quartararo dan Maverick Vinales. Jika Anda punya tenaga sangat kecil dan yang lain dapat memainkan keuntungan itu terhadap Anda, terutama pada lap-lap awal, Anda kehilangan banyak dari sisi akselerasi dan di trek lurus, ujar Morbidelli. Alhasil, Morbidelli pasrah jika ambisi besarnya di musim ini tidak terulang seperti musim lalu. Meski demikian, dirinya tetap bersyukur atas capaian yang diraih hingga sekarang, meski berada di posisi ke-10. Sebelum balapan, saya mengharapkan sesuatu yang fantastis akan terjadi. Harapan mati paling terakhir. Berharap dan yakin sangat membantu. Wajar kalau seseorang percaya dan berharap bahwa mereka akan sukses sebelum lomba. Kompetisi membawa Anda kembali kepada realitas sedikit, tapi itu juga tidak buruk. Posisi 10 teratas tidak buruk sama sekali, ungkap Morbidelli.